Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dalam pelajaran matematika. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan bahas mengenai komposisi transformasi geometri. Jadi, kita akan belajar apa itu komposisi transformasi geometri, kemudian bagaimana menentukan formula atau rumus komposisi transformasi dengan menggunakan cara matriks. Kemudian bagaimana pula cara mengaplikasikan inverse matrix pada transformasi geometri. Oke, yang pertama, apa sih komposisi transformasi geometri? Nah, komposisi transformasi geometri merupakan transformasi yang dilakukan lebih dari satu kali atau bisa kita sebut sebagai gabungan transformasi. Misalkan sebuah benda didilatasikan, setelah didilatasikan kemudian direfleksikan, setelah direfleksikan kemudian dirotasikan. Nah, jadi benda tersebut sudah mengalami yang namanya komposisi transformasi geometri atau mengalami transformasi lebih dari satu kali. Untuk simbol dari transformasi geometri sendiri, misalkan suatu bangun nih ditransformasikan oleh T1, kemudian dilanjutkan oleh T2, kemudian hasil T2 dilanjutkan lagi oleh T3, kemudian dilanjutkan lagi oleh T4. Nah, untuk penulisan komposisi transformasinya sendiri, ini dibalik ya prosesnya. Jadi, T4 dulu, kemudian bundaran T3, bundaran T2, baru bundaran T1. Jadi, kalau misalkan ada simbol seperti ini, artinya sebuah bangun tersebut ditransformasikan oleh T1, dilanjutkan T2, dilanjutkan T3, dilanjutkan T4. Tapi untuk simbolnya sendiri dibalik untuk penulisannya. Nah, bagaimana sih menyelesaikan komposisi transformasi dengan matriks? Jika kita memiliki sebuah titik A dengan koordinat X, Y, kemudian ditransformasikan oleh T1. Nah, selanjutnya dilanjutkan nih dengan transformasi kedua, yaitu T2. Dan terakhir ditransformasikan lagi oleh T3. Maka bayangan dari titik A atau A aksen, X aksen, Y aksen bisa dicari dengan menggunakan cara matriks, yaitu, nah ini rumusnya. Rumus komposisi transformasi dengan matriks. Jadi X aksen, Y aksen atau bayangan dari XY sama dengan, tadi penulisannya dibalik ya, jadi T3 bundaran T2 bundaran T1 dikalikan dengan titiknya sendiri, yaitu X, Y. Nah, namun untuk penyelesaian komposisi transformasi dengan matrik, kita harus mencari tahu dulu nih bentuk matrik dari T3, T2, T1. Nah, bentuk matrik dari T3 sendiri kita misalkan dengan M3, berarti dikalikan dengan M2, dikalikan dengan M1. Di mana M3, M2, M1 ini merupakan bentuk matriks dari transformasi T3, T2, T1. Tentunya kalian masih ingat kan bentuk matriks dari setiap transformasi? Nah, kalau misalkan refleksi nih, bentuk matriks refleksi terhadap titik pusat 0,0, maka bentuknya -1, 0, 0, -1, dan begitu pula yang lainnya. Biar lebih mudah, contohnya tentukan bayangan titik A yang memiliki koordinat 1,3 jika didilatasikan. Itu yang pertama, mengalami dilatasi T1-nya dengan faktor skala 2 dan titik pusat 0,0. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan rotasi, artinya T2-nya adalah rotasi. Nah, langkah pertama kita harus mencari tahu dulu bentuk matriks setiap transformasi tersebut ya. Untuk T1-nya sendiri, T1 katanya tadi dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2. Jadi M1 atau bentuk matrik dari T1 yaitu, nah, kita lihat kalau dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, rumusnya adalah K0, 0, K, dimana K-nya adalah faktor skalanya, tadi faktor skalanya adalah 2. Berarti 2, 0, 0, 2. Nah, ini bentuk matriks dari T1. Selanjutnya, katanya untuk T2-nya rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90. Kita lihat bentuk matriks pada rotasi, rumusnya adalah cos alfa min sin alfa, cos alfa. Oke, dimana alfanya di sini adalah 90 derajat ya. Jadi, cos alfanya 90 derajat, kita tulis dulu cosnya. Cos 90 derajat, kemudian min sin. Min sin alfanya 90 derajat, kemudian sin 90 derajat. Oke, selanjutnya kita cari ya hasilnya. Maka M2 nya yaitu berapa nilai dari cos 90? Masih ingat?
Cos 90 nilainya adalah 0. Jadi di sini juga 0. Kemudian berapa ya nilai sin 90? Nilai 90 nilainya adalah 1. Sehingga 1 dikalikan negatif 1. Di sini tetap 1. Nah, maka M2-nya adalah 0 min 1, 1, 0. Nah, langkah berikutnya kita cari rumusnya ya. Jadi X aksen Y aksen sama dengan T2 bundaran T1 dikali XY, atau menggunakan rumus matrik X aksen Y aksen sama dengan M2 dikali M1 dikalikan XY, sehingga bayangan dari titik A X aksen Y aksen bayangannya adalah berapa M2-nya? M2-nya yaitu tadi 0 min 1, 1, 0. Kemudian dikalikan berapa M1-nya? M1-nya yaitu 2, 0, 0, 2. Kemudian XY-nya sendiri titik A-nya yaitu 1, 3. Nah, langkah berikutnya kita harus mencari dulu rumus maksudnya matriks dari komposisi transformasi. Artinya kita kalikan dulu ini dengan ini ya. Kita kalikan, berarti 0 dikali 2 hasilnya 0, min 1 dikali 0 hasilnya 0, 0 tambah 0 tetap 0. 0 dikalikan 0 hasilnya 0, min 1 dikali 2 hasilnya min 2. Selanjutnya 1 dikali 2 hasilnya 2, 0 dikali 0 hasilnya 0. Jadi 2 ditambah 0 hasilnya adalah 2. Selanjutnya 1 dikali 0, 0, dan 0 dikali 2, 0. 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. Nah, 1/3-nya ditulis kembali. Nah, maka bayangan dari titik A atau A aksen yang diwakili dengan X aksen Y aksen sama dengan, kita tinggal kalikan saja nih, 0 min 2, 20 dikalikan 1/3. 0 kali 1 hasilnya 0, min 2 dikali 3 hasilnya min 6. Nah, kemudian satunya lagi, 2 dikali 1, 2, 0 dikali 3 hasilnya adalah 0, sehingga 2 ditambah 0 hasilnya adalah 2. Nah, jadi bayangan titik A atau A aksen setelah mengalami komposisi transformasi yaitu min 6,2. Nah, sampai sini paham kan? Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara mengaplikasikan inverse matrix pada komposisi transformasi geometri? Nah, ternyata inverse matrix itu bisa digunakan untuk mencari bayangan kurva atau garis setelah mengalami komposisi transformasi geometri loh. Nah, bagaimana langkahnya? Langkah yang pertama, kalian tentukan dulu bentuk matrik pada masing-masing transformasi geometri seperti yang tadi kita lakukan. Nah, langkah kedua, tentukan bayangan titik XY yang mengalami komposisi transformasi dengan menggunakan konsep matrik, di mana untuk memperoleh X aksen Y aksen sama dengan T2 bundaran T1 dikalikan dengan XY. Kalau misalkan si bendanya, si garisnya ditransformasikan T1 kemudian dilanjutkan oleh T2. Nah, sehingga hasilnya X aksen Y aksen sama dengan M2 dikali M1 dikali XY, di mana M2 M1 ini merupakan bentuk matriks dari transformasi T2 dan T1. Kemudian tentukan matriks komposisi transformasi yang merupakan matriks tunggal yang diperoleh dari hasil perkalian beberapa matriks. Nah, berarti matriks komposisinya hasil perkalian dari M2 dikali M1. Nah, selanjutnya tentukan nilai XY menggunakan konsep inverse matrix. Setelah itu barulah substitusikan nilai X dan Y ke dalam persamaan garis atau kurva yang ditanyakan persamaan bayangannya. Kita lihat contohnya. Contohnya, tentukan persamaan bayangan garis 3X min 4Y sama dengan 12 karena refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Dilanjutkan oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks min 3, 5, min 1, 1. Nah, berarti T1-nya tadi adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita tentukan dulu bentuk matriks dari refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Tentunya kalian masih ingat kan bentuk matriks dari refleksi? Nah, bentuk matriks dari refleksi terhadap garis Y sama dengan X yaitu 0, 1, 1, 0. Sehingga M1-nya adalah 0, 1, 1, 0. Nah, untuk T2-nya sendiri di soal dijelaskan transformasi yang bersesuaian. Jadi M2-nya adalah min 3, 5, min 1, 1. Ini udah ada di soalnya. Nah, jadi langkah pertama kita tentukan dulu bayangan dari titik X, yaitu X aksen Y aksen sama dengan T2 bundaran T1 dikalikan XY.
Nah, jadi aksen Y aksen sama dengan M2 dikali M1 dikali XY, di mana M2 dan M1 ini merupakan bentuk matriks dari T2 dan T1. Nah, jadi kita substitusi saja nilai X aksen, Y aksen sama dengan, di mana nilai M2 nya tadi min 3, 5, kemudian min 1, 1, dan M1 nya 0, 1, 1, 0. Kemudian kita kalikan dengan XY. Nah, selanjutnya kita cari matriks dari komposisi transformasi dengan cara mengalikan M2 dengan M1 ini. Kita kalikan ya. Jadi min 3 dikali 0 hasilnya 0, 5 dikali 1 hasilnya 5. 0 ditambah 5 hasilnya adalah 5. Min 3 dikali 1 hasilnya min 3, 5 dikali 0 hasilnya 0. Min 3 ditambah 0 hasilnya adalah min 3. Min 1 dikali 0 hasilnya 0, 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Kemudian min 1 dikali 1 hasilnya min 1, 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. Min 1 ditambah 0 hasilnya adalah min 1. Nah, X-nya tulis kembali. Nah, jadi matrik komposisi transformasi yaitu 5, min 3, 1, dan min 1. Langkah berikutnya kita tentukan nilai XY-nya dengan menggunakan salah satu sifat dari inverse matrix. Jadi XY sama dengan 5 min 3, 1 min 1 inverse dikalikan dengan X aksen, Y aksen. Nah, jadi nilai XY berarti kita harus mencari inverse dari 5 min 3, 1 min 1. Bagaimana cara mencari inverse? Rumusnya adalah 1 per nilai determinan. Kita cari determinannya. Berarti 5 dikalikan negatif 1 hasilnya adalah negatif 5 dikurangi negatif 3 dikalikan 1 hasilnya adalah negatif 3. Kemudian kita kalikan dengan adjoinnya. Diagonal utamanya kita pertukarkan, A dengan D bertukarkan, berarti 5 min 1 ditukarkan menjadi min 1, 5. Kemudian B dan C nya kita kalikan negatif. Negatif dikali negatif 3 hasilnya positif 3. Kemudian 1 dikali negatif hasilnya adalah negatif 1. X aksen, Y aksennya tulis kembali. Nah, berikutnya jadi XY nya sama dengan 1 per negatif 5, negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Jadi negatif 5 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian kita kalikan yang bagian sini, min 1 dikali X aksen adalah min X aksen, kemudian 3 dikali X aksen hasilnya positif 3Y aksen. Kemudian min 1 dikali X aksen hasilnya adalah min X aksen, kemudian 5 dikali Y aksen hasilnya adalah positif 5Y aksen. Nah, selanjutnya kita sederhanakan ya. Jadi XY sama dengan 1 per min 2 atau min setengah dikalikan dengan min X aksen ditambah 3Y aksen. Kemudian min setengah juga dikalikan dengan min X aksen dikali 5Y aksen. Oke, kita kalikan. Min setengah dikali min X, min kali min hasilnya adalah positif X aksen. Kemudian min dikali positif 3Y aksen hasilnya adalah min 3Y aksen, berarti per 2. Nah, sedangkan nilai Y nya sama min setengah dikali min X aksen ditambah 5Y aksen. Jadi min kali min hasilnya positif X aksen, min kali plus hasilnya negatif 5Y aksen per 2. Nah, jadi kita ambil kesimpulan nilai X nya yaitu X aksen min 3Y aksen per 2 dan nilai Y nya yaitu X aksen min 5Y aksen per 2. Setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, setelah itu kita substitusi nilai X tadi yang diperoleh ke persamaan garis yang ini. Ke persamaan 3X min 4Y sama dengan 12. Kita substitusikan. Jadi 3 X nya kita ganti dengan X aksen min 3Y aksen per 2, kemudian dikurangi 4, dimana Y nya kita ganti dengan X min
5Y aksen per 2 sama dengan 12. Nah, biar tidak ada pecahan, ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan 2 ya. Nah, berarti kalau kita kalikan dengan 2, 2 bagi 2 hasilnya 1, berarti tinggal 3 X aksen, kemudian min 3Y aksen, kemudian yang ini juga 2 dibagi 2 hasilnya 1, jadi min 4 X min 5 Y aksen, kemudian 12 dikali 2 hasilnya adalah 24. Kita sederhanakan, 3 dikali X aksen hasilnya adalah 3 X aksen, kemudian 3 dikali min 3 Y aksen hasilnya adalah min 9 Y aksen, kemudian min 4 dikali X aksen hasilnya adalah min 4 X aksen, kemudian min 4 dikali min 5 Y aksen hasilnya adalah positif 20 Y aksen sama dengan 24. Nah, kita sederhanakan lagi, 3X min 4X hasilnya adalah min X aksen, kemudian min 9 ditambah 20 Y aksen hasilnya adalah plus 11 Y aksen sama dengan 24. Nah, jadi kesimpulannya, persamaan bayangan garis 3X min 4Y sama dengan 12 setelah mengalami komposisi transformasi adalah min X ditambah 11Y sama dengan 24. Nah, sekian pembahasan materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.